Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Bayu Anggoro dengan NIM 210204012. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang Permendag Republik Indonesia nomor 97 tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan bahan baku minuman beralkohol. Saya akan mengulik sedikit tentang apa sih itu minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol dengan kode C2H5OH yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Bahan baku minuman beralkohol itu sendiri adalah bahan baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar etanol atau etil alkohol lebih dari 55% per 100. Di dalam pasal 3 dijelaskan tentang jenis bahan baku minuman beralkohol hanya dapat diimpor oleh produsen industri minuman beralkohol. Pasal 4 menjelaskan tentang para menteri berwenang menerbitkan persetujuan impor bahan baku minuman beralkohol. Pasal 5 membahas tentang industri minuman beralkohol mengimpor bahan baku minuman beralkohol setelah mendapat persetujuan impor bahan baku minuman beralkohol dari menteri berupa dokumen pelengkap. Pasal 6 menjelaskan tentang untuk mendapatkan persetujuan impor bahan baku minuman beralkohol, industri minuman beralkohol mengajukan permohonan secara elektronik kepada menteri melalui laman http://kemendag.go.id dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada NIB yang berlaku sebagai angka pengenal impor produsen. Yang kedua ada izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis dan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha tersebut. Lalu ada rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dan juga rencana kebutuhan bahan baku minuman beralkohol selama 1 tahun. Apabila semua persyaratan tersebut disetujui, maka menteri akan menerbitkan persetujuan impor bahan baku minuman beralkohol secara elektronik paling lama itu 5 hari kerja setelah terhitung permohonan diterima secara lengkap dan juga benar. Apabila permohonan itu tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang berlaku pada di sini, menteri akan menyampaikan pemberitahuan penolakan secara elektronik juga. Paling lama itu 3 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pasal 7 ada PI bahan baku persetujuan impor bahan baku minuman beralkohol sebagaimana dan dimaksud dalam pasal 6 tadi memuat keterangan paling sedikit mengenai tentang ada pos tarif atau high code, jenis minuman beralkohol tersebut, volume berapa banyak, itu negara asal dan pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor dan juga masa berlaku persetujuan impor bahan baku minuman beralkohol. 8. Volume bahan baku minuman beralkohol yang tercantum dalam persetujuan impor bahan baku minuman beralkohol sebagai dimaksud dalam pasal 7 huruf C tadi tidak boleh melebihi kapasitas produksi sebagaimana yang tercantum dalam izin usaha industri. Pasal 9, pelaksanaan impor bahan baku minuman beralkohol harus dengan kemasan dalam bentuk isotang atau flexi bags atau flexi tank containers dengan volume minimal 1000 liter. Dalam pasal 10, persetujuan impor bahan baku minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tadi berlaku itu paling lama hanya 1 tahun saja.
apabila ingin diperpanjang mungkin harus mengajukan persyaratan seperti yang tadi dipasangkan. Mungkin segitu saja yang ingin saya sampaikan dalam Permendag nomor 97 tahun 2020 ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.